warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadaila wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatin ula, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para hujjaj, bapak dan ibu hajjah, bapak haji, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita, mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah. Sekarang wa'lam anna a'dhamal asbab. Betul gitu ya? Wa'lam anna, betul ya? Halaman berapa? Itu tadi Ustaz. Halaman ya 202. Wa'lam anna. Sebelumnya. Nah, ya sebelumnya. Iya, wa'lam anna hadihi. Wa'lam anna a'dhamal asbab. Temu belum? Wa'lam anna, itu udah ini kan? Udah. Ini wa'lam ala hadhil khisal. Nah, hadhil khisal terus atasnya, bawahnya. Wa'lam anna a'dhamal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa'lam, dan ketahuilah anna a'dhamal asbabi, sesungguhnya sebab yang paling besar fi rusukhi hadhil khabaithi, dalam kuatnya penyakit-penyakit ini, fil qalbi, dalam hati. Sebab yang paling besar adalah tolabul ilmi, ngaji, li ajlil mubahati, untuk alasan kesombongan, wal munafasati, dan untuk membesarkan diri. Penyakit-penyakit hati yang dimaksud di sini adalah penyakit-penyakit hati yang menghalangi amal atau menghalangi ibadah kita sampai ke hadirat Allah. Yang pertama ghibah, yang kedua bangga, fakhr, yang ketiga sombong, yang keempat hasud, dengki, kemudian yang kelima riya, yang keenam sum'ah. Sum'ah itu pengen banget didengar sama orang, pengen banget kalau orang-orang tahu bahwa dia orang soleh, kemudian ceritanya di mana-mana, artinya diperdengarkan cerita dia, namanya sum'ah. Ini penyakit-penyakit hati ini, kenapa penyebabnya bisa bercokol dalam hati kita? Penyebab yang paling besar itu adalah ngaji, tapi tujuan ngaji bukan karena Allah, tujuan ngaji buat bangga-banggaan, tujuan ngaji buat mementingkan diri sendiri atau untuk membesarkan diri sendiri. Ini bukan berarti orang yang gak ngaji terlepas dari penyakit ini, tetap orang yang ngaji aja sakit, apalagi yang kagak. Yang gak ngaji juga bisa terjangkit penyakit hati seperti hasud, riya, bisa. Tapi yang paling besar adalah untuk orang-orang yang ngaji, untuk orang-orang yang memperdalam ilmu, dan dengan ilmunya dia merasa besar, dengan ilmunya dia merasa paling hebat. Nah, ini yang paling sering terjadi. Penyebabnya adalah menuntut ilmu tapi tujuannya tidak karena Allah. Karenanya di kitab Bidayatul Hidayah ini
Hadirin, pertama kali di awal kitab itu Imam Ghazali sudah berpesan, kalau engkau mencari ilmu itu karena ingin lebih unggul dibanding kawan-kawanmu, ingin dikenal oleh orang banyak, maka mendingan gak usah belajar. Udah digituin dari awal. Masih ingat ya di awal ya? Masih ingat di awal? Emang ngaji awal sama saya ya? Tapi saya tahu ingatan bapak-bapak sini mah kuat semua. Pada ingat semua kan namanya ya? Pada ingat namanya, pada ingat gurunya, ingat semuanya. Di awal udah dipesankan seperti itu. Memang Bidayatul Hidayah kitab ini adalah kitab untuk orang-orang yang belajar, ngaji, tapi prioritas belajarnya bukan hanya memperdalam ilmu agama halal haram, bukan, tapi juga prioritasnya adalah untuk memperbaiki hati, ilmu hati ini, kitab Bidayatul Hidayah. Penyebab paling besar adalah menuntut ilmu, tapi tujuannya bukan karena Allah, tujuannya untuk bangga-banggaan, untuk membesarkan diri, maka biasanya ini akan terus ada di dalam hati kalau tujuannya seperti itu. Karenanya harus benar-benar dimurnikan. Murnikan itu diikhlaskan. Maksudnya ikhlas di sini murni bahwa tujuan kita ngaji, tujuannya hanya untuk mendapat ridho Allah, untuk mencari ridho Allah. Fal'amiyu, orang awam, bima'zilin, itu bisa jauh an aktsari hadhil khisali, dari kebanyakan penyakit-penyakit ini. Sedangkan wal mutafaqihu, orang alim, orang yang ahli fikih, mustahtifun, justru dia berdiri tegak laha untuk penyakit ini. Wa huwa muta'arridun, orang alim ini muta'arridun, menghadap lil halaki, kepada kerusakan, bisa babiha, dengan sebab penyakit-penyakit tersebut. Punya ilmu, bisa baca kitab, nah kemudian merasa bangga, dia mah cuma bisa mimpin tahlil doang, gue mah bisa baca kitab, tuh bangga tuh namanya. Ada yang bisa baca kitab lagi, dah dia mah baca kitab, ya walaupun dia baca kitab sama kayak gua, tapi kan sanadnya nggak jelas. Kalau gua mah sanadnya jelas, tuh bangga lagi. Ada yang lebih dia lagi, dia mah baca kitab sanadnya jelas, juga pengikutnya mah kagak ada, ngaji buat diri sendiri, jamaah gak punya, terus begitu terus. Memang ini penyakitnya, penyakit orang alim saudara. Penyakit orang-orang berilmu itu ria, hasudnya sama-sama orang berilmu juga. Penyakitnya takabur, sombong, sehingga dari kesombongan ini kadang-kala muncul sendal juga, beresin sendal gua. Harus diberesin. Nanti bawain tasnya guru bakal dibawain, takabur. Muncul sum'ah, pengen didengar, biar orang-orang pada cerita, Ustaz Anu mah ngajarnya enak, ya orang ngajar pakai sok butut, pala ya, enak, ngajinya mah dia mah enak, ada sok bututnya. Pokoknya pengen diperdengarkan cerita-cerita dia itu cerita yang bagus-bagus. Ini memang penyakit-penyakit orang alim yang seperti ini. Saingannya ya orang alim saingannya orang alim. Ya sama-sama sakit kalau merasa bersaing. Tapi kalau nggak merasa bersaing, enggak. Artinya memang lillah, karena Allah. Kita ngaji ini kan karena kita pengen mengangkat ilmunya Allah. Ilmunya Allah ini supaya nanti bisa membenahi hati kita. Ilmunya Allah, contoh kitab Bidayatul Hidayah, ini kan ilmunya Allah. Andai ini Bu, Pak, andai gurunya diganti, gak apa-apa, ngajinya yang penting ngaji Bidayatul Hidayah. Kenapa? Ya orang emang bukan yang pengen ditinggikan, yang pengen diangkat bukan gurunya, yang pengen diangkat adalah ilmunya, ilmu Allah, Bidayatul Hidayahnya. Biarin nggak apa-apa, yang ngajar bukan saya, ganti ke Mas Heru, apa ganti ke Mas Darjo yang ngajar. Yang penting kitabnya Bidayatul Hidayah. Kenapa? Karena yang pengen diangkat ilmunya Allah, bukan gurunya. Dengan cara seperti ini maka tidak akan terjadi persaingan, nggak akan terjadi sikut-sikutan, ustadz sama ustadz, lain sikut-sikutan. Itu mau jemaah gue dirubut aja, kagak jelas. Dumel aja ustadz. Orang ustadz sini mah nggak ada di sini mah. Sono yang jauh, yang grundel aja. Kalau mau ustadz itu agak sepuh mah misalnya gitu. Gak ada sebuah woga, gue ngaji sama ustadz itu terus ya ngedumel aja. Kenapa? Karena hatinya masih sakit. Orang awam justru lebih selamat dari penyakit ini. Karena orang awam kan
Emang yang penting mah bisa ketawa-tawa orang awam mah. Orang awam mah yang penting bisa ngopi, ngobrol-ngobrol, nggak ngurusin itu. Bodo amat yang mimpin tahlil siapa, yang penting mah saya makmum aja. Saya mah jamaah, bukan ustaz, bukan apa. Orang awam lebih selamat. Orang awam lebih terjamin dari penyakit ini. Tapi justru orang mutafaqih, istilahnya di sini, istilah Imam Ghazali. Mutafaqih, orang yang alim, yang banyak ilmunya ini justru ini menghadap tegak, berhadapan langsung dengan penyakit ini. Jadi begitu dia berdiri, ini udah ada nih. Begitu dia berdiri mau melangkahkan, ini udah ada sinyal-sinyal ini. Ria, maksudnya pengen dilihat sama orang. Kemudian ada sinyal bangga, gue mah paling pinter dibanding jamaah. Waktu dia pengen berangkat udah ada hasud. Nanti jamaah gue dia bilang Ustaz nol lagi hasud. Udah ada tuh, lebih sering itu. Ustaz itu lebih sering menghadapi itu semuanya. Jadi tantangannya lebih besar, tantangannya lebih berat buat seorang ustaz, seorang alim. Makanya kalau tantangannya lebih berat, kalau kesini ya kasih soft. jangan disia-siain maksudnya, yang disia-siain lebih berat. Namun ibu-ibu, bapak-bapak, meskipun lebih berat, kalau kita mengikuti pesan Rasulullah kemarin, kita benar-benar la haula wala quwata illa billah, ngaku sama Allah kalau saya nggak bisa ya Allah, kalau nggak engkau bantu saya nggak bisa. Kalau kita pasrahkan semua pada Allah, insya Allah itu semuanya bisa lewat. Penyakit-penyakit itu insya Allah semuanya bisa dihilangkan. Orang awam lebih selamat dari penyakit-penyakit ini, sedangkan orang alim ini kemungkinan besarnya justru rusak. Karena apa? Yang dibanggakan hafalan-hafalan hadisnya, yang dibanggakan ayat-ayat, dikit-dikit dalil mah adanya di Madura, temennya Danhil. Dikit-dikit pakai pokoknya semuanya dikeluarin yang dihafal-hafal, yang dikit-dikit pakai halal haram, semuanya untuk menunjukkan kealimannya. Padahal yang seharusnya benar-benar diperhatikan itu bukan hanya hafalan-hafalan, bukan hanya hukum-hukum itu, tapi hukum hati. Yang dimaksud hukum hati di sini, gimana hati kita ketika kumpul dengan orang-orang, bareng-bareng sama jamaah atau bareng sama ustadz-ustadz yang lain, gimana hati kita? Apakah hati kita ini sudah bersih atau belum dari penyakit-penyakit itu? Nah, kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah dan juga beberapa karya Imam Ghazali yang lain, ini sangat memperhatikan urusan hati ini, supaya orang-orang yang alim, yang hafal ayat, hafal hadis, yang menjelaskan syariat atau fikih ini dengan panjang lebar, ini supaya tidak lalai terhadap penyakit hati. Imam Ghazali hampir semua kitab pasti ada kitab tentang tentang ilmu mengobati hati, pasti ada. Karena memang pada zaman itu, bapak-bapak, ibu-ibu, pada zaman Imam Ghazali, sekitar abad ke-4 Hijriah, 5 Hijriah, tahun 400 Hijriah. Kalau sekarang kan sudah 1446. Nah, itu tahun 400-an. Ketika itu banyak orang alim, banyak orang-orang pinter, tapi tujuan kepinterannya bukan untuk membenahi diri sendiri, untuk bekal akhirat, bukan, tapi untuk memperkaya diri. Dekat sama sultan, penguasa, dekat sama penguasa, nanti diberi privilege, diberi apa privilege itu? Ya pokoknya diberi fasilitas semuanya, gaji tetapnya ada, tunjangannya banyak, tunjangan bini 1, tunjangan bini 2, tunjangan bini 3, semuanya dapat tunjangan semuanya. Nah, pada ngejar-ngejar ilmu, mengejar fikih atau ilmu-ilmu syariat, tujuannya untuk mendapatkan itu. Imam Ghazali ini merupakan antitesanya, merupakan satu counter atau satu penolak, penetralisir, supaya orang-orang yang paham, orang-orang yang alim ini tidak terjerumus pada penyakit-penyakit hati ini. Nah, terus bagaimana kita orang yang ngaji tetap perlu juga, orang yang ngaji tetap perlu untuk
perhatikan dan memprioritaskan ilmu hati ini. Ilmu sholat masih tahu, Bapak Ibu mau udah hafal ya. Sholat dari kecil sih, Al-Fatihah aja cepet banget. Sholat 4 rakaat juga sambil merem juga nyampe salam kan? 3 menit. Iya, 3 menit. Boro-boro 3 menit, 2 menit. Nah kalau urusan syariat insya Allah semuanya udah jalan. Nah sekarang sambil syariat, ya sambil juga kita belajar tentang ilmu hati. Fandur, maka lihatlah ayyumurika ahammu. Urusan apakah yang lebih penting? Urusanmu yang lebih penting itu mana? Ayyata'allama kaifiyatal hadari min hadil muhlikat. Engkau belajar untuk mencegah, untuk menjaga dari penyakit-penyakit ini. Wa tastagila bi islahi qalbika wa imarati akhiratika, dan engkau sibuk untuk memperbaiki hatimu dan juga untuk mengurusi akhiratmu. Ini satu pilihannya. Atau amil ahammu, atau yang lebih penting untukmu antakhudha ma'al khaidin, engkau bercakap-cakap, omong kosong. Takhudha itu engkau bercakap-cakap bersama orang yang bercakap-cakap. Fatatlubu minal ilmi, engkau mencari dari ilmumu, mencari ma huwa sababu ziyadatul kibri, sesuatu yang justru menjadi sebab tambahnya kesombongan. Warriyai, tambahnya riya, wal hasadi dan hasud, wal ujbi dan ujub, hatta tahlaka ma'al halikin, sehingga engkau jadi rusak bersama orang-orang yang rusak. Tinggal bagaimana kita dalam menuntut ilmu, dalam mengaji, memperkaya diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Ini prioritasnya apa? Atau pokoknya, yang paling penting, yang paling pokok buat kita itu apa? Apakah ilmu agama itu kita gunakan untuk ngobatin hati kita, untuk memperbaiki hati kita dari penyakit-penyakit yang tadi disebut, atau justru ilmu agama ini kita gunakan untuk mencari, untuk menjadikan satu posisi yang justru itu bisa menimbulkan kesombongan, menimbulkan riya, menimbulkan hasud, sikut-sikutan sama-sama sama orang yang punya ilmu, menimbulkan ujub atau kebanggaan. Tinggal kita lihat, kita tengok ke diri kita masing-masing, dari mana atau di mana posisi kita. Posisi kita dengan ngaji ini, apakah ngaji kita ini untuk memperbaiki hati kita supaya bersih dari riya, bersih dari dengki, bersih dari takabur, bersih dari ujub, atau justru kita ngaji supaya kita makin hebat dan makin dimuliakan atau dihormati sama orang. Ngaji bertahun-tahun mah udah harusnya berkatnya 3. Kalau nggak berkatnya 3 mah namanya disamain nama jemaah lain, nggak mau gua harus. Nah kalau tujuannya seperti itu, berarti fatah lika ma'al halikin, engkau akan rusak bersama orang-orang lain yang rusak. Naudzubillah. Ini prioritas atau ini tujuannya, ya bukan prioritas, mohon maaf, bukan prioritas, tapi tujuan yang harus kita utamakan adalah memperbaiki hati kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, tujuan dari semua ini, semua amalan-amalan kita kan ilmu pasti untuk bekal amal. Ilmu kita sholat, mulai dari wudhunya sampai rukun-rukun sholat, sampai selesai syarat-syaratnya semuanya, itu kan ilmu itu bekal untuk ibadah kita, ibadah sholat contohnya. Nah ibadah sholat ini untuk apa? Ibadah sholat ini adalah untuk mengukuhkan atau untuk menegaskan kehambaan kita, untuk menegaskan ubudiyah, bahwa kita ini hamba. Yang namanya hamba, sahaya, yang namanya budak, maka di tangan tuannya ini dia apa-apain ya pasrah aja. Dan yang namanya hamba nggak pantas, yang namanya hamba memakai jubah kebesaran raja nggak pantas. Yang namanya hamba, kemudian jalannya petakilan, dia kepada sesama hamba, orang sama-sama hamba Allah, kemudian dia merasa lebih besar, nggak pantas seperti itu. Sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah itu tujuannya adalah untuk menegaskan kehambaan kita. Karenanya Rasulullah bilang, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlaq.
Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk membuat orang jadi pinter. Percuma pinter-pinter tapi akhlaknya nggak bagus. Bukan untuk menciptakan orang-orang yang banyak ngapal atau banyak mengarang kitab, bukan. Kalaupun itu pada perjalanan sejarah ada orang yang alim, pinter-pinter, ada orang yang banyak ngarang kitab, maka tujuan penulisan kitab itu tujuan orang-orang alim kemudian lahir atau muncul, ini tujuannya adalah untuk membenahi akhlak. Nah, bagaimana bisa orang alim itu membenahi akhlak kalau dia sendiri akhlaknya nggak baik? Bagaimana bisa kitab yang dibaca itu membenahi akhlak kalau penulis kitabnya itu juga nggak baik? Mulai dari nulisnya aja udah harus Bismillahirrahmanirrahim, udah harus lillahi ta'ala. Kalau nulisnya udah karena royalti, tahu royalti Bang Heru? Kalau nulisnya udah karena duit, udah beda. Pasti kitabnya udah bukan kitab yang akhirat. Nah, maka ulama-ulama dulu mulai dari nulis, maka tujuannya tetap diutamakan makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu hadirin ada dua macam. Ada yang namanya agama itu ada dua macam. Ada akhlak, ada adab. Yang dimaksud dengan adab ini adalah semua bentuk perilaku lahiriah, termasuk ibadah-ibadah lahiriah kita, sholat, sedekah, haji, umroh, puasa, itu kan lahiriah semua, kelihatan bentuknya. Maka itu disebut sebagai adab. Kadang-kala disebut dengan akmal, disebut dengan amalan-amalan. Nah, bagian yang kedua dari agama itu ada yang disebut dengan ahwal. Ahwal itu keadaan hati. Kalau keadaan badan, keadaan zohir yang terlihat, bagaimana sholat kita, bagaimana sedekah kita dan puasa kita, ini bagian dari perbuatan badan, sebutannya amal, hanya ukuran fikih. Orang asal udah dari subuh dia berhenti makan, berhenti minum, berhenti jima sampai maghrib udah dianggap sah puasanya. Ini ukuran-ukuran fikih. Nah, sedangkan ukuran hakikat, ukuran ilmu ahwal, kadang disebut dengan akhlak. Ukuran ilmu akhlak itu bukan berhenti sampai di situ aja, tapi berhenti makan dia, berhenti minum dia, mulai dari subuh sampai maghrib, maka harus diimbangi dengan hatinya juga berhenti dari ghibah, atau hatinya berhenti dari riya, berhenti dari takabur, berhenti dari ujub, berhenti dari dengki. Puasanya puasa hati juga. Ini tujuannya dua-duanya dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diutammima makarimal akhlak. Tujuannya dua-duanya adalah untuk menyempurnakan lahir batin, menyempurnakan lahir dengan ibadah-ibadah lahiriah, menyempurnakan batin dengan ibadah-ibadah yang batiniah seperti yang sedang kita bahas ini. Bersihkan hati kita dari riya, dari ujub. Ada banyak cara memang hadirin yang diajarkan oleh Imam Ghazali di sini. Kemarin sempat kita bahas, kalau kita mau bebas dari hasud atau dengki. Dengki itu kan orang pelit sebenarnya. Dengki itu orang bakhil asalnya. Bakhil, cuma bakhilnya bukan bakhil sesuatu yang milik dia. Mungkin kalau bakhil pelit sesuatu yang punya dia, ya masih ukurannya ukuran wajar lah. Orang sendal saya cuma sepasang, mau diminta kalau saya kasih. Sendal siapa? Sendal saya. Sendal saya ukurannya masih ukuran normal. Nah, dia pelit, dia nggak mau ngasih, dia benci banget, gedek. Itu ada orang dapat sendal, padahal bukan sendal dia, sendal yang masih utuh. Sendalnya siapa itu? Sendal Allah. Sendal Allah, artinya kan dikasih sama Allah. Dia nggak punya urusan apa-apa, tapi dia gedek, dia dengki, namanya dengki hasud. Nah, bagaimana cara menghilangkan penyakit hati yang namanya hasud ini? Dengan keyakinan bahwa semua milik Allah, termasuk yang kita punya milik Allah. Ilmu juga milik Allah. Kalau ada orang Allah kasih ilmu,
dan lebih alim dibanding saya, maka itu ilmunya Allah, ya terserah Allah. Emang gilirannya saya ngaji lagi sama dia, gilirannya memang dia punya peran untuk ngajar. Ini cara-cara yang diajarkan Imam Ghazali sebagian. Nah, ada cara sebagian lagi yang lebih cepat, Bapak Ibu. Lebih cepat untuk menghilangkan penyakit hati adalah dengan zikir. Zikir kita yang dipimpin sama Ustaz Thohir tadi, zikir untuk doa sama Ustaz Maman, itu juga lebih cepat untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. La ilaha illallah. Tapi jangan cuma mulutnya doang, hatinya harus la ilaha illallah juga. Waktu kita bilang la ilaha illallah, sebisa mungkin hati kita juga mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya Allah doang pokoknya. Allah, 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 semuanya Allah. Waktu kita zikir subhanallah, hati kita juga harus subhanallah. Untuk menghilangkan penyakit hati paling cepat dengan zikir, yang dimaksud adalah zikir yang sinkron antara mulut dengan hatinya. Kalau mulut kita zikir Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka hati kita juga harus zikir. Hati kita juga baca Fatihah sambil dialirin, Bu, Pak. Maksudnya dialirin begini, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hati kita juga a'udzubillah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan saya yakin udah tahu semua kan artinya ya. Kalau Fatihah ya. Apalagi yang zikir singkat-singkat seperti subhanallah, 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 subhanallah. Hati kita juga bilang subhanallah sambil diartiin juga. Allah Maha Suci, saya kotor banget. Allah Maha Suci, saya kotor banget. Subhanallah. Hatinya ada pengakuan itu. Nah, dengan cara ini sinkron antara mulut dengan hati, maka penyakit-penyakit itu sedikit-sedikit itu akan hilang. Penyakit-penyakit yang disebutkan tadi. Zikir, banyak cara, diantaranya adalah dengan berzikir. Ini cara yang paling cepat. Zikir-zikir yang kita baca malam minggu ini, malam Jumat di masjid, ini semua zikir-zikir kalau diiringi, dibarengi dengan zikir hati, maka insya Allah bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati. Wa'lam anna hadhihi khisal thalatha min ummahati khaba'ithil qalbi, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.